Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Sabtu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukurikan kebaikan Tuhan ini. Kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami di pagi hari ini. Dalam sukacita yang ada kami hendak menyempurnakannya dengan firman-Mu. Karena itu urapi kami Tuhan, agar dalam urapan saya Tuhan, kami dapat mengerti kehendak Allah yang disampaikan kepada kami di saat sekarang ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Injil Matius 27 ayat 57 sampai 61. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lengan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sudah membelingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu. Pergilah ia, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Saudaraku, tema renungan kita di Sabtu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Ia tidak dapat dibatasi oleh kubur. Saudaraku, biasanya yang kita pahami kalau seseorang mengalami kematian dan telah dikubur, maka yang terjadi adalah orang tersebut akan tetap menempati kuburnya sampai selama-lamanya. Artinya dia tidak akan pernah keluar dari kubur itu kalau misalkan anggota keluarganya yang masih hidup tidak memindahkan jasadnya yang sudah dimakamkan tersebut. Dan kalaupun dipindahkan, biasa itu terjadi memindahkan mayat dari satu tempat ke tempat yang lain, entah dibawa ke kampung halaman dan seterusnya. Yang pasti jasad dan jenazah yang sudah dimakamkan itu tidak berwujud lagi. Artinya tidak berbentuk lagi seperti ketika dia dimakamkan. Mungkin orang bilang ya tinggal tulang-tulangnya saja, tinggal tengkoraknya saja dan seterusnya. Nah, ini berbeda saudaraku dengan apa yang dialami oleh Yesus. Dia betul mati lalu dimakamkan, tetapi jasadnya yang dimakamkan itu, yang sudah dikafani itu, ya, ternyata tidak menempati kubur itu untuk selama-lamanya seperti yang saya katakan di awal tadi bagi manusia. Tetapi kemudian dia tidak ada lagi di pembaringannya pada waktu dia dimakamkan. Dan proses Yesus meninggalkan kuburnya tidak seperti yang dilakukan atau yang dialami manusia. Yang saya katakan tadi, kalau keluarganya hendak memindahkan jenazahnya dari kubur di satu daerah ke daerah yang lain, itu ada proses pengangkatan, pengambilan jenazah dari liang lahatnya dari kuburnya. Tapi Yesus tidak demikian, saudara.
Dia meninggalkan kuburnya lewat kuasa Allah yang menghidupkan dia, yang membangkitkan dia. Nah, kisah ini saudaraku nyata. Bukan sebuah cerita dongeng yang dibenar-benarkan supaya diakui, tidak. Tapi ini benar-benar sesuatu yang real, bahwa Yesus meninggalkan kuburnya lalu bangkit dari kematiannya, dan dia menjadi Tuhan untuk manusia dan dunia. Itu yang dimaksudkan dengan tema kita yang tidak dapat dibatasi oleh kubur. Jadi kubur itu tidak membuat langkah Yesus terhenti hanya karena dia sudah ada di dalam situ, terkurung di situ. Tidak. Tetapi Yesus bisa keluar dari situ lalu membuktikan kalau dia ada dan hadir di konteks kehidupan orang-orang yang hidup. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu kemudian dia menunjukkan kealahannya ketika dia terangkat ke surga sesudah kebangkitannya, sesudah dia meninggalkan kuburnya. Dan inilah spirit bagi kita saudaraku untuk mengerti kalau Yesus itu adalah Allah yang hidup, yang kita imani sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya pikir ini baik saudaraku supaya kita mulai tidak meragukan kealahan Yesus. Yang sebagian orang lain masih mempertanyakan itu, benarkah Yesus itu adalah Allah? Benarkah dia mati lalu dia bangkit? Kita tidak perlu berdebat untuk itu lagi saudara. Karena Yesus sudah menunjukkan itu kepada para murid. Dan tentunya diteruskan kepada kita sampai hari ini. Saya pikir ini baik Bapak Ibu Saudara untuk kita ini, supaya kita mulai tetapkan hati kita, pengakuan kita akan Yesus, tanpa harus lagi dipengaruhi dengan paradigma yang bermunculan, baik lewat YouTube, argumentasi orang-orang yang tidak mengakui Yesus, ataupun mungkin dalam cerita-cerita tertulis dalam sebuah buku. Kita tidak harus lagi dipengaruhi dengan paradigma itu atau kalimat yang ditulis itu. Karena firman Allah sudah membuktikan saudara. Dan firman ini adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16 bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Nah, ketika Allah yang disebut dalam sebuah realitas hidup, ya kita selalu aminkan. Itu yang terpenting. Tidak ada yang dapat mengalahkan dalam pengertian apapun ketika disandingkan antara Allah dengan yang lain. Karena Allah itu kekal, Allah itu berkuasa, Allah itu sang pencipta, dan Allah itu juru selamat. Jadi mari saudaraku, kita yang sudah melewati fase di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus pada Jumat Agung kemarin, kita bawa kemantapan iman kita memasuki hari raya Paskah besok. Harapannya semua jemaat ada di ibadah Paskah, baik yang dilaksanakan di gereja ataupun dilaksanakan di rumah-rumah lewat video streaming atau live streaming. Jangan kita tinggalkan ibadah Paskah besok. Dan ibadah Paskah besok menunjukkan bahwa kita punya Allah yang hidup.
Dan apa yang kita akui tentang dia bukan sesuatu yang kosong atau sia-sia. Karena memang dalam Yesus saudara dan saya akan memperoleh kehidupan. Selamat, teguhkan iman untuk kemuliaan nama Tuhan, maka di dalamnya saudara akan diberkati. Tuhan memberkati firman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berkati kami. Kami sungguh bersyukur firman mengajarkan kepada kami bahwa kami harus mengakui Engkau apapun alasannya, karena tidak ada sesuatu yang lebih besar dari Engkau. Engkau berkuasa, Engkau yang menentukan surga kami. Maka biarkan kami terus menghadap Engkau dalam hidup kami, agar dalamnya kami semakin terberkati dan nama terus diangkat dan dipermuliakan. Persiapkan kami melangkah masuki masa Paskah kebangkitan Kristus, agar dalamnya kami ada di ruang ibadah, baik di gereja ataupun di rumah, demi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami sempurna dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami hidup, Haleluya. Amin.